bersyukur banget, masya Allah, tabarakallah. Apa yang aku dapat, semua pekerjaan ini, semua rezeki ini, gak lepas dari bagaimana aku mencoba ngebahagiain istri aku sih. Sebenarnya itu hal-hal yang tidak perlu diomongin, tapi kalau misalnya ini bisa menjadi pengingat juga, kalau kita ngebahagiain istri, ini aku udah ngerasain sendiri. Kita ngeluarin duit berapa rupiah, balasannya banyak banget yang kita dapat gitu. Dan ini nggak bohong gitu, ini nggak cuma sekedar omongan aja, karena aku ngerasain ini sendiri gitu. Dan alhamdulillah ketika kita ngebahagiain istri, ngebahagiain keluarga, tujuannya buat itu, dan kita berada di jalan yang lurus lah, ya insya Allah dapatnya juga seperti itu. Dan virus alhamdulillah juga rezekinya terbuka, semua rezekinya terbuka gitu. Sebenarnya kalau aku melihatnya gitu sih, kalau Allah nggak ridho mungkin kita belum sampai di sini gitu, tapi karena ini Allah ridho. Dan yang terpenting adalah kenapa bisa ada mungkin virus berbahagia dengan dia bilang kalau dia punya mobil baru. Sebenarnya bisa dibilang Allah tahu apa yang kita butuhkan. Karena dulu aku pernah berdoa juga gini, ya Allah, waktu mobilnya masih satu dan sedan kecil, ya Allah pengen deh punya mobil besar biar muat gitu sama keluarga, biar anak-anak nanti bisa lari-larian di mobil gitu. Tapi mungkin nggak ya, mahal nih harganya ya Allah. Ternyata Allah tahu apa yang kita butuhin, dikasihlah mobil yang besar. Dan mungkin Virus punya doa-doa khusus di sini, mungkin dia punya kebutuhan lain di sini, dan ternyata Allah mengijabah itu. Karena kan doa kita kan akan dikabulkan tepat waktu, ditunda atau diganti dengan yang lebih baik di saat yang tepat kan. Dan mungkin ini adalah salah satu jawaban doa dari Virus ya. Mas, ini juga kan termasuk membahagiakan istri ya gitu, hal-hal seperti ini. Biasanya ada perencanaan nggak sih kalau untuk memberi hadiah untuk istri? Kalau untuk beri hadiah sebenarnya aku itu tipikal yang spontanitas sih gitu. Tapi aku lihat dulu nih kira-kira Virus ini lagi suka apa gitu. Terus aku selalu sounding dia dulu. Sayang ini bagusnya enggak? Oh enggak, oh berarti dia nggak suka gitu. Kalau misalnya dia suka, terus aku lihat dulu harganya. Oh cukup nggak ya? Jangan sampai aku beli ini ternyata ya kan kita kan juga nggak lebih-lebih banget lah, rezekinya cukup lah gitu. Kalau yang penting adalah kalau kita mau ngasih sesuatu, bagaimana jangan sampai kita habis-habisan, dan ada ketika kita nggak beli itu kita nggak punya tabungan lagi dan nggak bisa buat untuk hal yang lain gitu kan. Kita harus ada perencanaannya, itu yang aku bilang. Yang penting adalah bagaimana kalau kita ngasih sesuatu istri happy ya itu. Dan kalau misalnya bicara masalah goals, aku sama Virus tuh punya beberapa list yang aku tulis dan aku checklistin satu persatu. Kalau itu semua sudah terwujud, dan masya Allah kertas kita yang list kita, harapan kita sudah banyak banget yang kita checklist gitu. Jadi kayak ya Allah terima kasih gitu, kayak diwujudin satu persatu gitu. Ternyata ya benar ya, selama kita niatnya bahagiain keluarga, itu aja dikasih aja jalannya. Mungkin apa tuh Mas beberapa diantaranya? Yang Boleh kasih bocor nggak? Beberapa diantaranya Apa sih yang udah yang terwujud yang udah mungkin. tulis rumah lunas, Alhamdulillah. masya Allah. Terus beli mobil di showroom 2 kali langsung. Itu list kita ada beli mobil di showroom, berarti bukan beli mobil bekas, jadi beli mobil di showroom udah. Terus punya tabungan udah, tinggal yang berikutnya, list berikutnya adalah mau naik haji insya Allah. Rencananya kapan Mas? Mungkin sudah ada pertimbangannya? Tadinya kita mau berangkat di tahun ini, cuma kita masih mikirin Zalfi yang masih menyusui, dan kita nanti takut bagaimana lah di sana. Harapan terdekatnya adalah di tahun depan, insya Allah, amin. Aku ngomong ini bukan bermaksud ria, tapi semoga bisa didoain lah sama teman-teman yang lihat. Mungkin list-list tersebut dibuat per tahunnya atau gimana sih Mas? Kemarin itu kita buat begitu awal nikah. Kita awal nikah apa aja yang kita mau gitu. Terus anak-anak hafal Quran, meskipun belum semua, tapi itu belum kecoret sih, tapi sudah mengarah ke situ gitu. Terus masih banyak lagi lah harapan-harapan yang insya Allah semoga Allah kabulin, bisa segera terwujud sih. Sebagai keluarga yang dinilai juga sangat harmonis ya Mas gitu. Menerapkan hal itu ada kesulitan nggak sih Mas? Ya kesulitan setiap orang pasti ngalamin lah ya, kesulitan kan. Jalan kan orang kan ngeliat hasil aja gitu kan, tapi proses yang dilalui kan kita nggak pernah tahu, dan kita juga bukan tipe yang wah kita gembor-gemborkan nih proses kita seperti apa gitu. Ada lah, itu semua kan dibutuhkan juga doa, kerja keras, air mata, keringat, semua pasti ada gitu. Jadi apa yang mau kita mau ya tergantung bagaimana ikhtiar kita gitu. Gak bisa cuma lu dengan berdoa tiap hari lo sholat, itu gak bisa juga kan. Allah ngasih kita akal untuk kita berpikir, ngasih kita tenaga untuk kita bekerja gitu kan. Nah itulah yang akhirnya bagaimana caranya ini semua bisa terwujud gitu. Makanya aku sering banget kalau kayak tadi ngobrol sama Virus, sayang ini aku lagi ditawarin nih jadi host acara ini gitu kan.
oh iya untuk satu episode iya gitu, ya udah doain ya gitu kan. Dan pas selesai acara kita lanjut lagi ya nanti, aku ditawarin lagi, ini berkat doa kamu. Jadi hal kayak gitu, hal-hal simpel ketika kita pamit keluar rumah sama istri minta doa aja itu bisa berarti besar banget loh. Jadi jangan cuma sekedar ya udah saya aku pergi ya doain, itu nggak ada artinya. Itu itu masya Allah, dan aku rasain sendiri karena begitu istri mendoakan itulah yang mungkin akan bisa diijabah gitu ya. Apalagi laki-laki kan yang harus dibahagiakan kan orang tua selama mama ya, terutama ya kalau masih ada, dan juga istri. Itu yang makanya Tapi jadi tips harmonis antar keluarga kalian juga nggak sih? Tips harmonis itu kan jauh dari terpaan gosip segala macam. Mas Sony emang seperti apa sih tipsnya sendiri? karena kita udah sepakat ya, mendingan kita ngelakuin udahlah hal-hal yang sebenarnya di luar ranah kita, yang kurang baik atau masalah yang datang menerpa atau orang yang berusaha mengusik kita, cuekin aja deh gitu. Makanya aku sering kali sama Pak Iris kalau bisa ditanya masalah, kita nggak pernah mau jawab, karena buat kita masalah itu bukan sesuatu yang untuk dipertontonkan, apalagi masalah keluarga. Itu bukan, karena kita tuh ngerasa itu bukan tontonan gitu. Keluarga kita ya keluarga kita jalani sebaik-baiknya, ngapain diumbar-umbar, kalau kita lebih ke situ gitu. Tapi kalau untuk ditanya sharing mengenai kebaikan, oh ya udah kita senang gitu, sesuatu yang positif, oh ya kita senang. Biar apa? Ya biar bisa orang yang ngelihat juga terpacu, termotivasi gitu. Kalau misalnya kita masalah, kita pertontonkan, ada yang musik kita gede-gedein, nggak ada gunanya, cuma menguras pikiran, menguras tenaga, bikin stres. Karena kita belajar dari masa lalu. Pada saat ada masalah dulu, virus benar-benar mikirin stres, sampai masuk rumah sakit, sampai nggak bisa tidur, sampai asinya ngering. Pada saat itu masih adjust, masih nyusuin. Oh ternyata hal-hal kayak gini nggak usah lah, dibawa enjoy aja. Ada masalah kah, ada berita kayak gini, nggak usah dibaca. Kamu mau nanya mengenai nggak usah. Jadi kalau sesuatu yang nggak baik, udah kita lewatin aja. Sebenarnya poinnya di situ aja sih. Kan rumah tangga ya itu tadi pasti ada masalah gitu. Tapi Mas Sony sama Virus sendiri menyelesaikan sebuah masalah tuh seperti apa sih? Gitu. Ada silent treatment kah atau seperti apa gitu? Kalau biasanya? kita yang paling penting adalah masalah harus selesai sebelum kita tidur. Itu dia, jangan pernah dibawa tidur. Satu, tidur nggak bakal nyenyak. Kedua, akan berlarut-larut. Ketiga, nanti takutnya bisikan-bisikan setan atau orang-orang yang ngasih pendapat salah, itu jadi panjang urusannya. Jadi sebisa mungkin kalau ada masalah selesaiin dulu. Entah siapa yang mau mengalah dulu, tapi entah siapa yang mau mengalah duluan, tapi biasanya virus lebih sering ngalah duluan sih ya. Masya Allah, bahagia banget, bersyukur banget gitu. Ya udah, jadi harus ada yang mau berkorban. Sebenarnya rumah tangga itu bagaimana cara kita mau berkorban demi orang yang kita sayang sih. Terus rumah tangga itu bukan bagaimana kita mencari yang sempurna, tapi mengisi sesuatu yang tidak sempurna dengan hal-hal yang baik biar menjadi sebuah kesempurnaan gitu. After menyelesaikan masalah itu biasanya ada treatment sendiri nggak sih? Apa gitu? Ada dong, pelukan dulu. Pelukan, karena pelukan itu menenangkan loh. Itu serius ya, quotes itu sebenarnya dibuat bukan berdasarkan biar kelihatan romantis apa enggak, tapi it works gitu. Ketika lo coba ngelakuinnya gitu, ketika lo ada masalah, istri deh, bener deh, semarah-marahnya istri, sesebel-sebelnya istri, begitu kita lembut, kita peluk, bilang sayang maaf ya dengan nada lembut, luluh, itu doang bunyinya. Tapi kan kadang kan ego kita yang lebih besar dari semua itu gitu kan. Nah bagaimana caranya ngalahin ego itu semua, dan itu juga butuh perjuangan dari suami, nggak gampang. Rasanya masa gue yang harus ngalah sih, padahal kan dia ini, wah masa gue yang harus kayak gitu. Tapi ya udah, kalau misalnya saling egonya besar, ya rumah tangganya berantakan. Tapi menyampaikan juga nggak kalau kita lagi ribut atau segala macam, jangan sampai di depan anak, hal-hal kayak gitu, hal-hal kecil. Oh iya penting. Kenapa? Karena anak tuh mencontoh gitu. Anak mencontoh, anak itu adalah peniru yang baik gitu. Jadi ketika orang tua ngelakuin ini, anak tuh akan meniru. Jadi sebisa mungkin, yuk kita di kamar walaupun nanti mungkin ada takut kedengeran apa segala macam, jangan sampai dia kedengeran deh, paling enggak gitu. Atau kalau enggak kita pergi dulu deh, keluar deh. Meskipun hal-hal sekarang tuh aku tuh lebih sering ribut ya malah waktu kita belum nikah gitu. Waktu awal nikah, tapi selama kesini tuh kayak jadi mulai jarang, karena mulai sama-sama tahu gitu. Masih menyempatkan untuk quality time nggak mas? Kayak jalan berdua, liburan berdua, hal-hal kayak gitu. Harus quality time berdua itu penting banget. Makanya kalau misalnya nanti ada keluarga di rumah, kita selalu titip ya anak-anak, kita mau pacaran dulu, bilangin pacaran, nonton berdua, makan berdua, terus nyetir sendiri. Tujuan Pak Iris ganti mobil ini kan katanya biar kamu nyetir sama aku, biar kita bisa pacaran berdua gitu, biar nggak disupirin katanya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu memang harus di planningin sih, dan nggak boleh diabaikan ya sebenarnya.
Karena salah satu kuncinya juga ketika kita mau meluangkan waktu buat istri. Karena kan punya anak ya. Sebenarnya sayang banget kalau ninggalin anak mana-mana kan, sayang banget. Tapi jangan sampai akhirnya nggak punya waktu berdua. Penting banget loh beneran deh. Sekedar nonton aja, nonton bioskop aja itu seneng banget. Ada kepikiran untuk honeymoon lagi mungkin? Nah tipe kita adalah nggak bisa lama, masalahnya jauh dari anak. Jadi mau nggak mau ya harus dibawa anak. Tapi nanti misalnya contoh ya, kalau ke Bali nih kita misalnya sebulan, kita harus ajak anak. Tapi nanti di Bali kita ada momen pergi berdua, kita makan malam berdua atau jalan-jalan berdua atau shopping berdua, itu harus ada.